Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan Dewan Juri yang terhormat, kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Izinkanlah saya, Nabila Rahmawati Rama, sebagai pembicara pertama pada sesi perdebatan kita kali ini dengan dua rekan berpikir saya, Saudari Enggar Dwi Lestari sebagai pembicara kedua dan Hafiz Ghafarur Rahman sebagai pembicara ketiga. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya perkenalkan kami dari tim kontra. Standing position kami bahwa kami sangat tidak setuju dengan penerapan Pilkada serentak 2020 di era new normal pada saat ini. Salus populi, suprema lex exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Perkembangan penyebaran wabah COVID-19 secara signifikan terus meningkat. Tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah COVID-19 tersebut. Hingga informasi terkini, negara Indonesia diblokir oleh 59 negara di dunia akibat dari maraknya wabah COVID saat ini yang tidak membuktikan angka penurunan, serta bisa dilihat secara masif dan komprehensif. Akibat dari pandemi ini ternyata berdampak ke berbagai lini sektor. Salah satunya ialah sektor ketatanegaraan. Penundaan agenda ketatanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Sebagaimana jika kita mengartikan arti dari pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1, pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Serta Dewan Juri yang terhormat, apabila kita menganalisis di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, sejatinya terdapat mekanisme yang dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa. Nah, kondisi yang memaksa dimaksudkan apabila memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda. Pilihan tersebut berupa dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, serta sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 120 ayat 1 berbunyi, dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilihan lanjutan. Maka kami dari tim kontra menegaskan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa Indonesia belum siap melakukan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan kerangka berpikir kami dalam mosi debat kali ini. Seperti yang telah kita ketahui, COVID-19 telah merambah di Indonesia sejak Maret 2020. Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan pertumbuhan COVID di Indonesia, seperti penerapan WFH, penerapan PSBB, physical distancing, social distancing, dan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan secara rutin. Namun hal ini membuat rakyat Indonesia kekurangan edukasi tentang COVID-19. Secara belum adanya sosialisasi akan adanya wabah COVID-19 ini sebelum adanya pandemi COVID-19 yang semakin melonjak tajam di Indonesia pada era ini. Namun hal ini sepertinya tidak dihiraukan oleh pemerintah kita. Pemerintah seolah-olah memaksa dan terburu-buru untuk melaksanakan Pilkada 2020 pada Desember secara serentak nanti. Hal ini sepertinya terlalu memaksakan agar pemerintah dapat menempatkan kembali kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru pada wilayah-wilayah Indonesia. Namun hal itu tidak menjamin akan adanya perubahan terhadap wilayah-wilayah dan perubahan perkembangan dan kemajuan di wilayah tersebut.
COVID-19 membuat semua hal yang kita lakukan itu terhenti. Namun hal ini seperti tidak berlaku pada Pilkada 2020. Pemerintah seharusnya lebih memfokuskan terhadap keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Mengingat kurva COVID-19 di Indonesia saat ini lebih dari 200.000 jiwa telah jatuh akibat COVID. Namun, untuk itulah pemerintah seharusnya memberikan suatu kebijakan yang pasti dalam pemilihan pilkada untuk dapat bisa ditunda terlebih dahulu. Dalam kutipan tempo.com, DPR telah mengajukan lebih dari dana tambahan 61 miliar untuk Pilkada 2020 mendatang. Dan dapat kita totalkan bahwa jumlah dana yang digunakan dalam Pilkada 2020 mencapai lebih dari 200 miliar. Yang dimana telah masuk terhadap dana protokol kesehatan, dan di sisi lain kita juga dapat menelaah dan mengulik adanya kesehatan rakyat yang dapat dijamin jikalau memilih secara langsung. Apakah pemerintah dapat menjamin masyarakat itu tidak terpapar oleh COVID? Apakah pemerintah menjamin staf-staf KPU tidak terpapar COVID? Hal ini belum tentu, karena dalam pemilihan pilkada nanti akan ada segerombolan orang dalam satu ruangan. Namun kita di sini memberikan beberapa solusi. Untuk itu, Pilkada 2020 harus ditunda terlebih dahulu sampai waktu yang tidak ditentukan. Mengingat ibu kota kita, Jakarta, telah melakukan PSBB secara besar-besaran. Nah, lalu bagaimana Pilkada 2020 akan bisa dilaksanakan apabila ada berbagai wilayah di Indonesia yang masih menerapkan PSBB karena sadar akan adanya pertumbuhan COVID yang semakin meningkat. Dan sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016, pasal 1 ayat 1, pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Dan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila kondisi yang memaksa dan memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda. Pilihan tersebut dapat dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Pada pasal 120 ayat 1 berbunyi dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilihan lanjutan. Maka secara tegas, kami menyatakan bahwa pilkada serentak haruslah ditunda sampai benar-benar keadaan Indonesia membaik. Maraknya wabah COVID ini yang kian menaik akan menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah terpapar COVID. Untuk itu, sebaiknya kita menunggu agar kurva COVID itu menurun. Untuk saat ini tidak efektif dalam melakukan pilkada walaupun pemerintah telah memakai segala teknis yang ada dalam penerapan pilkada di era new normal. Maka perlu ada perhatian kembali agar pemerintah fokus dalam menangani wabah COVID-19 yang semakin memburuk dari hari ke hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memberikan garis besar tentang apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Seperti yang sudah dikutip oleh teman saya, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Di sini saya mengkhawatirkan apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk melaksanakan pilkada di tahun 2020 ini akan meningkatkan jumlah pasien yang terjangkit virus COVID-19. Alangkah baiknya kita tidak terburu-buru untuk melaksanakan pilkada di tahun ini. Memang tahun 2020 adalah tahun politik, di mana tahun ini kita seharusnya melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Jika kita lihat akhir-akhir ini, peningkatan pasien positif COVID-19 semakin meningkat drastis. Bahkan kita lihat di ibu kota, di sana sedang diberlakukan pembatasan sosial secara besar. Jika kita tetap melaksanakan, akan menimbulkan kerumunan, di mana yang seharusnya kita menjauhi dari kerumunan itu. Dan kita tidak boleh berkumpul
Dan itu menyebabkan akan timbulnya klaster-klaster baru, yang mana sudah ada klaster pasar, sudah ada klaster sekolah, klaster kantor. Di sini kita memiliki solusi, di mana solusi kita adalah ditunda hingga kurva peningkatan jumlah pasien terjangkit COVID-19 mulai menurun. Agar kita juga sudah aman untuk berkumpul, memilih secara langsung kepala-kepala daerah pilihan kita. Dan kita juga berharap pemerintah untuk fokus dalam penanganan COVID-19 sebelum membuat keputusan baru. Izinkan saya mengutip peribahasa, lebih baik mencegah daripada mengobati. Di sini kita menegaskan, kita tidak setuju dengan pilkada yang diadakan di masa pandemi ini. Kami berharap dari Dewan Juri dapat mempertimbangkan solusi yang kami berikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.